Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman petani di Nusantara? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan terus sukses dalam segala hal, dalam segala pekerjaan dan usaha teman-teman. Nah, teman-teman, setiap usaha tentunya punya pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan, itu pasti akan sangat sia-sia. Apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sukacita dan penuh cinta, maka apa yang akan kita idam-idamkan atau kita rencanakan itu akan dapat berhasil sesuai keinginan kita. Nah, teman-teman, hari ini saya berada di kebun cabai. Ini cabai yang saya tanam waktu musim kemarau. Tetapi ini saya tanam di antara pohon pepaya. Ini cabai ini sudah berbuah, yang lain masih berbunga dan yang lain sudah berbuah. Walaupun banyak yang mati karena panas, tapi saya bersyukur masih banyak yang tersisa. Karena saat ini kita ketahui bersama bahwa harga cabai di seluruh Indonesia cukup tinggi. Ada yang di atas 100.000 sampai 160, bahkan kalau saya dengar, saya lihat di berita televisi, Sulawesi Selatan 220.000 per kilogram. Nah, oleh karena itu saya bersyukur karena saya masih ada cabai yang tersisa walaupun sudah dikena waktu musim kemarau. Nah, teman-teman, ini cabai saya yang saat ini sudah berbuah, bahkan ada yang masih berbunga. Yang jadi permasalahan di tanaman cabai saya ini, rumputnya sudah begitu banyak. Ini. Jadi tanaman cabai ini sudah dilindungi oleh rumput gulma. Nah, yang jadi masalah di sini, tenaga kerja di daerah saya tidak tahu di daerah teman-teman, sudah cukup mahal, bahkan sulit untuk dicari. Nah, oleh karena itu, di sini saya mau sampaikan tentang membasmi gulma atau rumput yang berada di antara tanaman cabai. Caranya nanti saya informasikan kepada teman-teman apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman bertanya, apa sih herbisida yang saya lakukan? Nah, ini sebenarnya herbisida ini sudah banyak yang tahu. Ini basmilang, kemudian ini noxon. Jadi selain noxon ada gramason. Kemudian basmilang ada juga yang jenis-jenis lain yang persamaannya dengan basmilang. Nah, saya hanya melakukan campuran untuk satu tangki 16 liter ini. Saya gunakan noxon
atau gramason dua tutup ini. Jadi 2 tutup ini untuk 1 tangki. Kemudian saya campurkan dengan basmilang. Basmilang hanya 1 tutup. 1 tutup ini. Jadi tujuan ini agar cepat terlihat perkembangan untuk rumput itu, apa sudah kena atau belum. Kemudian yang basmilang ini tujuannya untuk membasmi sampai pada akar rumput. Ini saya sebenarnya banyak petani yang sangat takut dan tidak mau mencoba. Saya merelakan tanaman saya akan rusak ketika saya menggunakan herbisida ini. Tapi dalam pengalaman saya melakukan uji coba, ternyata baik, bagus, dan hasilnya baik. Nah, jadi sekali lagi untuk Noxon 2 tutup dan basmilang 1 tutup. Jadi ini karena ini cabenya sudah berbuah, jadi dia sudah punya batang keras. Jadi dia sangat kuat, walaupun kena semprotan sedikit di daun bagian bawah dia tidak akan mati. Nah, teman-teman, nantinya saya akan menunjukkan cabai yang sudah saya semprot pada kira-kira 3 hari lalu, bagaimana hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya yang saya sudah lakukan penyemprotan. Jadi rumput yang di antara cabai ini sudah mulai layu dan lainnya sudah mati. Ini cabainya sudah berbuah. Untuk sementara masih dipanen pada bagian-bagian ketiaknya, ini sudah ada. Cukup untuk dipakai di keluarga, walaupun ada sudah berlebihan. Nah, jadi ini lahan yang saya semprot. Selain itu, saya sudah membersihkan tanaman pepaya ini. Nah, pepaya ini tidak lama lagi akan panen. Januari sudah mulai panen. Walaupun memang pepaya ini agak terlambat karena saya tanam di waktu kemarau, musim panas. Tapi puji Tuhan, buahnya banyak. Ini banyak yang mati. Jadi di sini saya menanam cabai ini hanya sebagai tambahan, karena yang pokok di sini adalah tanaman pepaya. Karena kalau pepaya ini umurnya agak panjang, bisa 2 tahun bahkan lebih. Karena di sebelah sana ada yang sudah
3 tahun lebih. Ini rumputnya sudah mulai layu, tapi ada yang tidak kena racun. Tapi itu sudah agak memudahkan untuk dicabut. Pada awalnya memang cukup banyak. Sayang ya, buahnya sudah begitu banyak. Nah, ini sebagian cabai ini di samping tanaman pepaya, namun di sini juga saya sudah tanam pepaya. Sudah berumur kurang lebih 3 minggu. Tapi ini sudah saya potong pucuk. Tujuannya agar pepayanya dia pendek berbuah. Oke teman-teman, demikian informasi saya tentang membasmi rumput pada tanaman cabai yang sudah berbuah. Jadi kalau pada waktu yang lalu saya menyampaikan kepada teman-teman tentang penggunaan agil. Agil itu digunakan pada tanaman cabai yang masih kecil, masa-masa pertumbuhan. Tapi yang saya lakukan ini adalah cabai yang sudah berbuah, batangnya sudah keras. Jadi walaupun kena herbisida tidak akan mati. Oke, terima kasih. Semoga sukses.